Dendam dan Mawar Putin. Kisah cinta seorang gadis muda dan kakak tua. Mentari senja menyapa kota Semarang, menyinari wajah sendu Sekar. Gadis cantik berusia 20 tahun. Mahasiswi semester akhir itu tengah bergelut dengan masalah yang begitu besar, utang orang tuanya yang membengkak dan mengancam keselamatan keluarganya. Tekanan ekonomi yang luar biasa itu membuat Sekar putus asa. Ia telah mencoba berbagai cara, tetapi semuanya sia-sia. Suatu hari, orang tuanya datang dengan solusi yang mengejutkan, perjodohan. Sekar harus menikah dengan seorang pria tua kaya raya, Pak Harjo, seorang pensiunan pengusaha berusia 70 tahun. Sebagai imbalannya, utang keluarga Sekar akan dilunasi dan keluarganya akan terbebas dari jeratan rentenir. Sekar menolak keras. Ia tak bisa menerima kenyataan pahit ini. Ia masih muda, masih bermimpi untuk meraih masa depan yang cerah. Ia tak ingin menghabiskan hidupnya bersama seorang kakak yang usianya hampir 3 kali lipat usianya. Namun, orang tuanya bersikeras. Mereka menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan keluarga mereka. Sekar tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan orang tuanya. Pernikahan pun digelar. Suasana pesta pernikahan terasa hampa bagi Sekar. Ia merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia melihat wajah-wajah yang tersenyum, tetapi hatinya terasa remuk. Ia menikah bukan karena cinta, tetapi karena terpaksa. Ia menikah untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi ia juga mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Malam pertama pernikahan mereka tiba, Sekar merasa takut dan cemas. Ia tak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Pak Harjo, dengan usianya yang sudah senja, tampak lemah dan rapuh. Ia berusaha bersikap lembut dan pengertian kepada Sekar. Ia menjelaskan bahwa ia menghargai keputusan Sekar dan ia tak akan memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Namun, Sekar tetap merasa terbebani. Ia merasakan jurang perbedaan usia yang begitu besar di antara mereka. Ia tak bisa merasakan keintiman dan keintiman yang seharusnya ada dalam sebuah pernikahan. Malam itu, mereka hanya menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang. Pak Harjo bercerita tentang pengalaman hidupnya, sementara Sekar hanya mendengarkan dengan wajah yang datar. Hari-hari berikutnya, Sekar berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia mencoba untuk bersikap baik kepada Pak Harjo, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan rasa kecewa dan penyesalan. Ia mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dengan rajin, dan ia mencoba untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman. Namun, konflik mulai muncul. Sekar merasa terkekang dan tertekan. Ia merasa hidupnya seperti berada di dalam penjara emas. Ia tak bisa bergaul bebas dengan teman-temannya, dan ia tak bisa mengajar cita-citanya. Ia merasa hidupnya hampa dan tak bermakna. Suatu hari, Sekar bertemu dengan seorang pria muda yang bernama Budi. Budi adalah teman kuliahnya, seorang pemuda yang baik hati dan perhatian. Budi menunjukkan rasa simpati dan dukungannya kepada Sekar. Ia mendengarkan keluh kesah Sekar dan ia memberikan semangat agar Sekar tetap tegar. Perlahan-lahan, Sekar mulai jatuh cinta kepada Budi. Ia merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Ia merasakan bahwa Budi adalah belahan jiwanya. Namun, ia juga dihantui rasa bersalah dan takut. Ia takut akan konsekuensi dari hubungan terlarangnya ini. Konflik batin Sekar semakin memuncak. Ia terjebak di antara cinta dan kewajiban. Ia cinta kepada Budi, tetapi ia juga bertanggung jawab kepada keluarganya dan kepada Pak Harjo. Ia harus membuat keputusan yang sulit. Keputusan yang akan menentukan masa depannya. Kisah Sekar menjadi pengingat akan betapa pentingnya kebebasan memilih dan betapa beratnya beban yang harus dipikul ketika seseorang terpaksa harus mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Rahasia hubungan Sekar dan Budi tak dapat disembunyikan selamanya. Pak Harjo, meski usianya senja, masih memiliki ketajaman pengamatan.
Ia melihat gelagat Anet pada Sekar, dan ia menduga adanya hubungan terlarang di balik sikap dingin istrinya. Suatu malam, ia menemukan surat cinta dari Budi yang terjatuh di lantai kamar Sekar. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit dan kecewa memenuhi jiwanya yang sudah renta. Ia merasa dikhianati oleh gadis muda yang telah ia sayangi dan lindungi. Kekecewaan yang mendalam itu membuat Pak Harjo jatuh sakit. Ia menderita serangan jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Melihat kondisi Pak Harjo yang semakin memburuk, Sekar dilanda rasa bersalah yang amat sangat. Ia menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa ia telah menyakiti orang yang telah menyelamatkan keluarganya dari jurang kehancuran. Dengan hati yang remuk, Sekar kembali kepada Pak Harjo. Ia menemani Pak Harjo di rumah sakit, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia meminta maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia menjelaskan bahwa ia telah salah langkah dan ia menyesali semua perbuatannya. Perlahan-lahan, Pak Harjo mulai memaafkan Sekar. Ia melihat ketulusan penyesalan di mata Sekar. Namun, Budi tak terima dengan kenyataan ini. Ia merasa dikhianati oleh Sekar. Hati yang terluka dan rasa dendam yang membara mendorongnya untuk melakukan tindakan yang nekat. Ia berencana untuk membunuh Pak Harjo. Ia mengunjungi rumah sakit dengan membawa senjata tajam. Namun, niatnya terhalang oleh petugas keamanan rumah sakit. Budi akhirnya ditangkap dan diproses secara hukum. Setelah kejadian itu, Sekar semakin merasa bersalah. Ia merasakan beban yang begitu berat. Ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Pak Harjo. Ia menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada Pak Harjo. Perlahan-lahan, hubungan mereka mulai membaik. Mereka mulai saling memahami dan menghargai. Suatu malam, di rumah mereka, Sekar dan Pak Harjo akhirnya melakukan hubungan suami istri. Bukan karena paksaan, tetapi karena ketulusan hati. Sekar melakukannya sebagai bentuk pengorbanan dan tanggung jawabnya sebagai istri. Ia ingin memberikan kebahagiaan kepada Pak Harjo, pria tua yang telah menyelamatkan keluarganya. Malam itu, terjalin ikatan yang lebih dalam di antara mereka, ikatan yang dipenuhi dengan penyesalan, pengorbanan, dan penerimaan. Namun, luka batin Sekar tetap membekas. Ia harus hidup dengan kenyataan pahit yang telah ia pilih. Ia harus belajar untuk menerima takdirnya, dan ia harus belajar untuk menemukan kebahagiaan di tengah keterbatasan yang ada. Kisahnya menjadi pengingat akan betapa pentingnya kebebasan memilih dan betapa beratnya konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Waktu terus berjalan. Luka batin Sekar perlahan mulai sembuh. Ia mulai menyadari bahwa Pak Harjo bukanlah monster yang ia bayangkan. Di balik usia senjanya yang renta, tersimpan kelembutan dan kasih sayang yang tulus. Pak Harjo memperlakukan Sekar dengan penuh hormat dan pengertian. Ia tak pernah memaksakan kehendaknya dan selalu memperhatikan perasaan Sekar. Perlahan tapi pasti, Sekar mulai merasakan ketertarikan pada Pak Harjo. Ia menemukan kenyamanan dan keamanan dalam pelukan pria tua itu. Ia mulai menikmati sentuhan lembut Pak Harjo, dan ia mulai merasakan gairah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, berbincang-bincang, bercanda, dan saling berbagi cerita. Di ranjang, Sekar dan Pak Harjo menemukan harmoni yang tak terduga. Perbedaan usia mereka tak lagi menjadi penghalang. Mereka menemukan cara untuk saling memuaskan dan saling memberikan kepuasan. Sekar belajar untuk menikmati permainan cinta, dan ia mulai menyadari bahwa seks bukanlah hal yang tabu atau menakutkan. Ia mulai merasakan kenikmatan dan kepuasan dalam setiap sentuhan dan belayan Pak Harjo. Kedekatan fisik mereka semakin mempererat ikatan batin mereka. Sekar mulai merasakan cinta yang tulus kepada Pak Harjo. Ia menemukan cinta yang berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Cinta yang penuh dengan kelembutan, kehangatan, dan pengertian. Ia mulai menghargai kasih sayang dan perhatian yang diberikan Pak Harjo. Sekar mulai meminta jatah setiap hari. Bukan karena paksaan, tetapi
karena ia ingin merasakan kedekatan fisik dengan Pak Harjo. Ia ingin merasakan kasih sayang dan cinta yang tulus dari pria tua itu. Pak Harjo senang menerima permintaan Sekar. Ia memperlakukan Sekar dengan penuh kasih sayang dan hormat. Ia memahami bahwa Sekar mencari kepuasan dan kenyamanan dalam hubungan mereka. Hubungan Sekar dan Pak Harjo berkembang menjadi sebuah ikatan cinta yang kuat dan tulus. Mereka saling melengkapi dan saling mendukung. Mereka menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan mereka, terlepas dari perbedaan usia yang begitu besar. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta dapat tumbuh di mana saja dan kapan saja, dan bahwa cinta dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Mereka menjalani hidup bersama dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian, menikmati setiap momen yang mereka lewati bersama. Namun, kisah mereka juga menjadi pengingat akan kompleksitas kehidupan dan betapa pentingnya untuk selalu bijak dalam mengambil keputusan.